وصحبه وجنود الأنصار إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولم النفع بعلومه في الدار آمين. ذكر من على درق عن المرء الموضع الباطل على وعلى الدرق عن المرء الموضع الباطل وعلى الدرق عن المرء الموضع الباطل. السلام عليكم يا سيدي يا رسول الله ومعين به السرعة. هذا السلام عليكم يا سيدي يا رسول الله صدقت إلى تدركه وخذ بيدي من معي أنقذ سريعا السلام عليكم يا سيدي يا رسول الله صدقت إلى تدركني وخذ بيدي من معي أنقذ سريعا Udah dibagiin lah, belum? Bagiin aja burdahnya. Hah? Oh, stempel hak paten. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertemuan yang lalu kita bicara tentang watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Jangan Anda kira bahwa kita nggak dituntut untuk berpesan. Sampaikan pesan kebenaran. Itu hak. Allah Ta'ala bicara hak banyak. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Za'al haqqu wa zahaqul batil. Innal batila kana zahuqa. Wama ba'dal haqqi illa dhalal. Karena hak itu harus dipesankan. Jangan kita mengira bahwa kita tidak dituntut. Watawassaw bis sabri watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabri. Orang yang mukmin punya tiga anasir, tiga unsur. Pertama, illal ladzina amanu, iman, adanya di hati. Kekuatan hati itu yang harus kita jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Anda perkuat keimanan Anda dengan pokok keimanan adalah la ilaha illallah. Memang la ilaha illallah ucapan atau sigoh lapas yang ringan, tapi luar biasa dia punya karismatiknya. Sirah min asrarillahi ta'ala. Orang yang akhirnya dengan la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang mau masuk Islam mengucap la ilaha illallah meskipun tanpa asyhadu an la ilaha illallah, ya, dia cukup mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masuk dalam Islam. Belum yang lain-lainnya. Jadi besar itu. Kita anggap sepele. Itulah kita. Karena kita menyepelekan sesuatu yang sebenarnya itu di sisi Allah Ta'ala adalah besar. Anda harus besarkan yang Allah Ta'ala besarkan. Anda harus sepelekan. Itulah yang dibilang Anda berakhlak dengan akhlaknya Allah. Ya. Tapi kalau kita balik, hukum terbalik, itu banyak resiko. Yang mana harus dimuliakan, Anda hinakan. Yang mana harus dihinakan, Anda muliakan. Yang mana harus dilaknat, Anda tidak mau melaknat. Yang mana mesti dirahmatkan, Anda tidak memberikan tarhim, penghormatan atau kasih sayang padanya. Nah, kalau ini pola terbalik yang ada kan, berarti orang pakai baju terbalik. Nah, beginilah yang sekarang di dunia udah terbalik. Ya, dunia yang udah terbalik ini, yang sebenarnya nggak boleh terbalik kecuali kalau memang kagak ada aturan, diatur oleh Allah Ta'ala. Siapa yang berjalan dalam peraturan Allah Ta'ala, dialah orang-orang yang hadihi sabili. Ini perjalanan aku, bukan perjalanan. Inilah caranya, inilah metodenya. Jadi watawassaw bis
bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ulama-ulama mengatakan ar-ruju' ilal haqqi wajibun. Kalau Anda salah dalam satu masalah, mungkin hilaf nama manusia. Setelah itu Anda ngeh atau ada orang yang memberikan tanbih, ngahan, ingatan, Anda terima itu tanbih dan Anda harus sampaikan itu kebenaran meskipun tadinya Anda salah. Umpamanya Anda ngajar sesuatu, ya, memberikan arahan, memberikan ini keterangan, tahu-tahu salah. Kemudian ada yang ngeh, kasih, ya, satu bentuk tanbih, ya, peringatan atau kasih ingatan lah. Anda tahu itu, oh iya benar salah, iya benar. Ar-ruju' ilal haqqi wajib, kembali kepada kebenaran adalah hukumnya wajib. Nggak boleh dengan merasa malu karena sudah ada nama, dengan merasa malu kesalahan itu dan memang nggak Anda menguasai dalam masalah itu umpamanya. Nah pada akhirnya Anda nggak terima itu kebenaran, itu namanya batarul haq. Itu pada hakikatnya sombong. Sombong itu al-kibir batarul haq, ya, tidak mau menerima kebenaran. Man kana fi qalbihi darrah minal kibir la yadkhulul jannah. Sebuah orang yang ada sedikit pun daripada sifat kesombongan yang di dalam hatinya, orang tersebut tidak akan masuk ke dalam surga secara mulus. Baik. Kemudian hak itu kita mesti tahu dari siapa kita tahu hak itu. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Sahib Simtud Durar memberikan keterangan i'rifil haq li ahli al-haq wasluk ma'ahum pannahum qawmum mahad bil bariyah kamahum. Ya, kalau Anda mau tahu hak, carilah orang yang memang tahu persis tentang hak. Kalau Anda tahu mau mencari kebenaran, cari orang yang memang benar. Jangan salah alamat. Kalau Anda ingin cari toa, ya pabrik toa lah. Ya, di mana tempatnya, di mana agennya, di mana cabangnya, dan lain sebagainya. Nggak bisa kita ketemuin. Umpama bahasa begini, ente mau jalan kemana? Anda mau naik kereta api, arahnya kemana? Ke Bogor. Kan ke Bogor sono ya? Ya, ke Bogor sono. Tapi kita maunya di seberang sini yang jurusan ke Manggarai gitu, ke kota. Pak mau kemana Pak? Bogor. Bapak mesti sebelah sana Pak, ada sebelah kanan. Enggak, saya mau di sini aja. Udah, dia dikasih tahu sama orang yang hak yang sebenarnya dia gak mau. Begitulah keadaan zaman sekarang. Kalau bisa mau diatur media, ya. Al-Quran, semua peraturan-peraturan Allah mau diatur media sama sekali. Dan nggak boleh. Jadi kalau kita mau cari hak, Anda jangan lihat artis Anda jadiin sebagai panutan, sebagai contoh. Artis itu boleh, artis ini lah kok jadi artis, jadi pegangan. Jangan nih arifil haq ya ahlil haq wasluk ma'hum. Anda udah tahu itu benar dan orangnya itu kita tahu nih mengambil aneh yang benar itu dari ini. Lantas wasluk ma'hum, jalan bersama mereka. Ma'iyahnya tuh ada kebersamaannya, jalan bersama mereka. Jangan udah tahu yang hak, ambillah hak, bawa cari sendiri. Nggak bisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam wa wajadaka dhallan fahada. Anda didapati oleh Allah Ta'ala tadinya ada satu bentuk kalau kita jalan tuh kesasar. Siapa yang memberikan arah ketika kita kesasar? Fahada, Allah berikan. Kan ada nama Allah Ta'ala min asma'il husna al-hadi, yang ngarahin itu. Jadi kasih kita diarahkan jadi tepat, nggak kesasar.
Kalau Anda berada dalam kegelapan, Anda cari cahaya supaya bisa keluar dari kegelapan tersebut. Dan kegelapan tersebut adalah bentuk dari siksaan sebenarnya. Enggak diseksa di dalam kubur, tapi kuburnya dikasih gelap banget sama sekali. Apa itu bukan seksaan? Seksaan. Ya, bentuk seksaan. Jadi watawasau bil haqqi. Anda pesan, jangan tinggalin sholat. Yang mendasar ketakwaan. Sampai-sampai kalau kita mau pergi haji, mau umroh, nggak menjamin kita akan pulang ke tanah air kita. Kita suruh berpesan, ayo pesan anak-anak, biar dia sama sekali. Ada orang yang benar-benar orang tuanya sayang sama anaknya. Gue mesti berangkat haji, enggak, gue mesti sebelum berangkat haji gue mau rapiin, bersihin anak gue. Mana yang belum kawin? Udah ada lo kenalan, ayo kawin dah, biar gue bersih. Nggak nanggung malu sama Allah Ta'ala. Kalau gue balik, kalau kagak gitu orang-orang dulu. Kalau kita sih kayak udah menjamin diri kita esok akan kita hidup masih lama kita, masih lama, tahu-tahu nggak siap mati. Padahal kematian adalah sesuatu yang hak pasti. Persiapannya harus pasti juga. Mau pergi ke Solo, ziarah pasti, bawa duit kagak, bokek lah, namanya bonek. Jangan begitu. Itu perjalanan kecil, perjalanan akhirat, masya Allah, tabarakallah. Belum pernah ke akhirat sih. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Ini masya Allah ditutup dengan sabar. Hak itu Anda jalankan mesti dengan sabar. Melaksanakan sholat memang capek, mesti sabar. Meninggalkan maksiat juga capek, mesti sabar. Anda mau berhasil dalam segala apapun mesti ada kesabaran. Kita buka warung 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, kadang-kadang sampai 2 minggu, sebulan, ya Allah baru nggak kelihatan sama sekali. Hitungan gitu udah pegel, capek, ya Allah. Sekali udah kita mau tutup warung, orang beli anak-anak, baji beli apaan, tong ini balon tiup, astagfirullahaladzim, 1 doang balon tiup. Kalau si engkong itu kagak mantep punya dirinya, nggak bakalan jadi orang yang kaya. Sabar memang ditempa dulu. As-sabr inda sadmatil ula, kata orang Arab. Orang Arab ngomong begitu katanya. Sabar itu dalam benturan-benturan yang pertama yang mesti kita benar-benar. Maka gak bisa diawali dengan bentuk sabar. Ini kalau kita pakai konsep ini, hak dan sabar ini selalu dipesan. Kalau ada kalau ada pelantikan, menteri pelantikan apa aja deh pokoknya deh, dipesan nih 2 pesan ini, al-haqqu ama as-sabar. Anda melihat keduniaan, uang, sabar, nahan, hati-hati. Kalau kagak masuk KPK, ini kalau kagak sabar begitu semuanya. Rata-rata udah. Ya, manusia kan punya sifat tomak, rakus. Jadi sabar itu kunci keberhasilan. Man sabar dzafir, siapa orang yang sabar pasti dia akan beruntung. Itu siapa orang yang mau sabar. Punya bini kita nggak sabar, alamat deh gubar. Kalau udah gubar kepengen lagi cari lagi, nggak sabar lagi, gubar lagi. Lah emang dunia mau dunia begini melulu ya, diri jatuh, diri jatuh. Dapat anak-anak kita mesti kasih yang hak dan kita sabar. Lagu anak macem-macem deh ya, ada yang lagu kita demen, ada yang kagak kita demen, namanya lagu ya. Lagu anak namanya lagu.
Kemarin kita dibacain hadis ame Habib. Ya, di sini dibilang diantaranya ittaqil maharim takun a'badan nas. Ada ranjau, kalau Anda masuk bahaya. Tapi memang sifat manusia itu kadang-kadang dia mau tahu juga. Alah bahaya belum tentulah. Tapi bahaya kan gimana ya? Gimana ya? Emang udah bagian kita deh. Alhamdulillah ada bagiannya juga masih. Bagian lupa. Masih ada bagian juga itu alhamdulillah. Kalau nggak dapat bagian, nyari bagian. Udah dikasih tahu kan mereka begitu kalau asatirul awwalin, kalau orang-orang dahulu tuh orang-orang yang nggak percaya sama Islam memang digedek banget dah sama Nabi yang diutus siapa ke Nabi. Kalau ada Nabi Allah Musa digedek, selalu memang begitu, selalu memang begitu ya, selalu pasti ada. Nah, mereka katakan kalau asatirul awalin ini si dongeng aja nih, orang-orang dulu bikin dongeng. Komik aja, komingko tuh dia. Komik itu doang udah, bukan sebenarnya. La ilaha illallah. Hati-hati ya. Hati-hati. Kalau dibilang maharim bahaya. Kita biasa makan duit orang. Kalau ini kan suka ngomong jangan suka kalau kita nggak sanggup megang duit, jangan suka megang duit. Kalau kita nggak sanggup di main musolatul masjid, urusan tromol nih jangan deket-deket tromol. Kalau buatannya kita masukin kagak tuh tromol kita itu dikasih tahu. Alhamdulillah bulan ini sudah dapat saldo sekian, duitnya nggak kelihatan. Ada yang pakai panitia masing-masing pakai nggak boleh, duit bukan dia. Hati-hati. Ittaqi maharim, takut Anda kepada kalau sholat nanti diuji tuh. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Ada fahsya, ada mungkar, diuji orang yang sholat bener nggak ente nih sholatnya, apa kagak? Ya jangan Anda kira kalau Anda udah ada Islam Anda kemudian Anda tidak akan diuji. Jangan Anda kira orang-orang yang Islam yang masuk Islam kemudian mereka diuji. Itu kan Al-Qur'annya begitu bilang. Al-Qur'annya ngomong begitu, pasti ada ujian. Apa Anda kira kalau Anda berumah tangga setelah itu Anda nggak diuji? Tapi ujian itu pasti bakalan lulus. Belumnya punya persiapan. Tapi bakalan lulus kalau kita kagak punya persiapan. Semuanya begitu. Terus nggak usah diajarin juga. Anak TK belum ngerti. Ya anak TK ya. Belum ngerti dah anak TK. Allah. Tanemin. Ittaqil maharim takun a'badan nas. Orang yang sangat-sangat dekat penyembahannya kepada Allah, hatinya itu udah ta'alluq, nyambung dia, orang udah nyambung sama Allah Ta'ala, udah connect, udah selalu on, nggak pernah off. Hatta tidurnya ini kan jadi susah kita. Sebab tidurnya ada orang ahli ibadat, tapi ibadatnya selalu berharap sama Allah Ta'ala. Hal-hal yang memang di luar kemampuan dia, atau hal-hal yang menuntut banget, nggak terlalu mendesak. Kadang-kadang kan begitu, ada kita kepengen kaya, Allah nggak Ta'ala kasih kaya. Lu sih kalau gua kasih kaya, kata Allah Ta'ala nih, ya sudah deh, majelis taklimnya kalau nggak datang. Yang begitu kecilnya aja tuh, kecilnya, apalagi orang kalau dikasih kaya lain. Bener-bener ya Allah, bener-bener kalau orang udah punya duit merasa semuanya bisa, pakai duit lah, kita bingung-bingung bikin maulid, bawa aja duit setumpuk, suruh orang bikin, minta Habib sekian orang jadi.
Semuanya digituin. Nah kalau kita termasuk orang yang dinilai dengan duit, dah nggak ada nilai kita. Tapi kalau duit ada nilainya mendingan. Sampai di akhirat dibawa buat masuk ke surga nih, duit saya ini kagak laku, rupiah nggak laku, dolar nggak laku, dinar nggak laku. Terkenal walau bisyiki tamrah. Takun a'badan nas. Ya. Jadilah kamu, kalau kamu. Jadi ibadat pendekatan yang paling hebatnya di mana? Hati bersih. Ibadatnya kuat nggak begitu banget sih, tapi masya Allah kalau udah urusan maharim yang namanya haram-haram, ya hal-hal yang bersifat haram jauh sama sekali ini. Jauh dia lakukan itu. Itu asal kata maharim begitu. Maharim itu hima, artinya sesuatu yang memang dilarang gitu untuk masuk daerah kawasan terlarang. Kalau kita ngoyor tuh ngoyor ya, berenang itu kan ada namanya apa, lautan. Ada lautan tuh yang memang kagak boleh, area ini nggak boleh manusia masuk, nggak sanggup ya. Udara yang ada di dalam dia kagak kuat sama sekali, harus dengan alat. Ya kalau kita lihat semuanya gitu, ada maharim, ada hima, ya, larangan-larangan, kawasan terlarang ada. Anda masuki wilayah dilarang merokok, jadinya sini wilayah ngerokok nggak boleh, seperti di pom-pom bensin. Kalau Anda paksain juga ngerokok di situ, ditegur nggak? Ditegur. Kalau Anda juga tetap bertahan, kemudian kejadian apa yang tidak diinginkan, tanggung jawab nggak? Tanggung jawab, bagian gitu. Begitu juga kita. Allah Ta'ala udah kasih sen, udah kasih macam-macam warning dari ulama-ulamanya, kasih warning, peringatan, masih juga kagak mau, ya jangan salahin ulama, jangan salahin orang tua. Nah kalau kita bisa menahan jenis macam yang sifatnya larangan, daerah-daerah yang kagak boleh kita masuk, ya apa aja sih, kibir, sombong, jangan masuk wilayah sombong, ngeri, hasut sama orang, jangan masuk wilayah itu, jangan, sifat itu jangan, itu buang aja sama sekali, nggak diajarin sama Allah dan Rasulnya, udah. Apalagi banyak maharim. Aneh kena itu tuh apa? Asapnya nggak nyaman. Abadan nas, orang yang paling orang yang paling takut, paling abid, yang paling sangat dekat ibadat pada Allah, yang paling banyak ibadat pada Allah, yang paling tagarrub pada Allah, siapa? Orang yang banyak takutnya. Ya Allah, takutnya. Takut kepada Allah, bukan takut karena siksaannya. Ya takutnya benar-benar pada Allah, bukan karena seksaannya. Kalau seksaannya nggak ada, kita berani. Jangan begitu. Sebab setiap yang dilarang pasti ada resiko besar. Ini pembicaraan kita sampai watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Ingetin tuh, jadiin pesan sama anak, kalau udah cucu udah mulai agak gede, ayo sholat, ngajinya kita perhatiin ini biar gimana cucu kita nih,
gitu. Jangan kita bilang biarin aja di bapaknya, ya memang di bapaknya, ya emang ada bapaknya, biarin aja di bapaknya. Ini jangan. Kalau urusan begini nih, urusan yang kagak ada duitnya, ya urusan yang kagak ada duitnya, kita mesti berdepan, paling depan datang, tampil, sini ngaji, ya. Apalagi kalau ngkongnya bisa ngajarin deh. Ngajarin sama cucu, boro-boro dibayar, kita bayar dia tuh cucu. Saking girangnya tuh ngkong, dari lo ngaji dia hafal juz ame, kita hadiahin. Makanya jadi ngkong jangan miskin, ya cucu nggak ada yang deket. Cucu nggak ada yang deket. Zaman sekarang ya begitu, kata Nabi itu kalau Allah Ta'ala kasih manusia ada yang macam-macam, ada yang kaya, alim, sedekahnya luar biasa, itu yang paling top. Dan yang paling top sekarang ya ajakan dakwah pakai duit. Dulu kan di sana dulu ada Habib Soleh kan, Warna Al Habsyi. Gua kalau jadi orang kaya nih gua kasih duit tiap hari nih datang. Emang begitu, bener. Ya kalau kita dibilang begitu kita nggak enak, ntar giliran ada orang kaya ngundang aja tahlil, dicekelin gitu, dikasih sekian. Ustadz tolong bawa Ustadz deh, berapa orang? 15 orang umpamanya. Ntar yang satu Ustadz tolong bawa ya 10 orang, Ustadz bawa sekian. Ustadz ngomong begitu langsung dicekelin, langsung saudara-saudara. Ya, besok jangan lupa itu tanggal sekian. Oh gitu. Begitu, itu dakwanya Masya Allah lebih tajam dari mulutnya Nabi itu. La ilaha illallah. Zaman sekarang kalau kita anggap tuh begitu, kita bawa hadis Nabi, kita bawa ini, kita bawa ya kagak didengerin, duit udah duit. Nah kalau kita bisa rendeng orang kaya, kitanya di depan, jangan mau disetir. Atau jangan mau di depan kayak kuda dipecut melulu, jangan mau juga gitu begitu. Dan kaya harus kita arahin. Nggak orang kaya kita diarahin habis ditelan media. Ya watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Semuanya sabar. Kita lagi ngurusin anak lagi cakep-cakepnya, begitu mesti sabar. Kasih kebenaran, tanemin, hati-hati. Kalau udah gede jangan suka dengar perempuan. Kalau udah kenal perempuan, udah deh minta. Belum ada punya kerjaan dulu. Kerjaan nggak dapet lo kawin aja. Bukan apa-apa zaman sekarang, ya Allah. Di zaman yang kita dulu nggak pernah lihat gambar macam-macam, sekarang ada apa aja di situ. Kan begitu. Kalau orang tua kagak benar-benar arahin. Udah deh, nikah deh, biar selamat. Al Imam Syafi'i nikahin anaknya pada muda-muda yang laki. Habib Umar bin Hafid anak-anak muda, masih muda. Udah ajarin ilmu gitu. Habis gimana? Kan ngeri banget keturunan ngeri banget. Bahasa Imam Syafi'i kalau tuh anak udah mulai tidur bangun berdua aja deh, udah suruh kawin gitu. Sabda Bugoni ngerti tuh kalau tidur bangun berdua, yang ngerti itu dia senyum-senyum aja deh. Paham. Kemarin lembaran kita belum sempat kebaca. Bismillahirrahmanirrahim. Mana itu lembaran? Mau baca PKK. Ini Habib Hasim tadinya dia mau datang di teleponannya. Telepon pertama aneh nggak ada telepon, aneh telepon akhirnya. Jadi kata Habib Hasim, wah tolong jemput aneh agak pagi-pagian.
Jangan sampai yang biasa, sebab aneh mau datang lebih dulu. Jadi ntar aneh duluan ya. Iya jadi mau kemana? Aneh ada undangan, tapi aneh pikir aneh mengaji dulu Itu undangan mana? Undangan ame Habib Quraisy bin Hasan Baharun Cirebon. Aneh diundang, anaknya pernikahan, nggak enak aneh nggak datang. Iya deh, siap. Udah deh, ntar pokoknya aneh lebih dulu ya. Iya, untuk Ali ini doang. Terserah Habib mau kapan, kali lagi juga boleh, nggak ada masalah. Jadi begitu. Biar ngerti nih omongan nih. Biar ngerti nih omongan. Jadi abang-abang jangan kita sebagai orang yang pertama kali duduk di sini aneh, kemudian orang harus ada di bawah aneh. Yang begitu. Itu nggak penting, yang penting berjalan pengajian. Oh aneh kagak disebut-sebut waktu maulid, kagak ada urusan. Enggak mestinya begini. Nih kan kadang-kadang suka ada anak murid nih yang kepengen gurunya disebut. Lu sebut aja juga ntar enak. Sebut aja deh coba. Bukan apa-apa, nggak perlu. Itu bukan prinsipal, bukan dasar, nggak perlu. Kagak perlu, kalau ini suruh kagak perlu, bukan itu, bukan. Substansinya itu bukan itu, ngaji yang benar udah, begitu aja. Nggak ada dia cerita, oh dia lebih ini, ntar nanti pengaruh, nggak ada urusan. Lu mau ngaji syukur, nggak ngaji nggak nyari pengaruh nih. Kalau aneh pribadi ya begitu. Kalau orang-orang lain semasa bodoh, aneh nggak mau ngukur barometer aneh ya aneh aja udah. Mau ngukur mau ngapain? Ngukur. Orang punya urusan. Kita mau ngukur. Ya, jangan. Buat aneh pribadi. Jadi nggak ada masalah. Nggak ada masalah itu. Kagak ada masalah. Jadi jangan. Aneh nggak bisa tuh ente masukin berita begini. Aneh sih denger aja. Sian. Makanya ada sahabat ya perang, masya Allah nih perang sahabat nih perang. Dalam riwayat dibilang perang Hunain, ada perang satu, perang Khaybar, dua perang yang memang dahsyat. Ini sahabat kalau ketemu orang musyrik yang kafir pokoknya nggak bisa lepas dari tangan dia, harus mati. Resikonya kan dia harus mati juga kan gitu. Udah. Sampai sahabat bilang, ini orang nih kalau dia masuk surga bagian mananya ya, saking banyak banget yang tumbang melalui dia, banyak yang pada mati. Orang masuk surga luar biasa nih orang. Duh. Walhasil mereka pada terasa terkagum-kagum sampai orang bilang min ahlil jannah, orang kalau dia mati dalam syahid min ahlil jannah. Itu ponis para sahabat. Nabi ngelihat geleng aja, ya Allah, wa min ahlin nar, wa min ahlin nar. Dia bagiannya neraka. Ayo coba mau kata apa? Salahkah sahabat? Enggak, sahabat nahnu nahkum bidzawahir wallahu ya'lamu sarair. Kita hanya yang lihat yang realnya. Begitulah yang kami nilai. Benar sahabat, enggak salah. Tapi juga Nabi tahu sarair, ini dibalik ini bakalan hati-hati, nggak hati-hati benar-benar. Udah di ujung padahal tuh perang udah di ujung kematian. Jadi perang nih ada. Ini ucapan Nabi bilang wa min ahlin nar, dia dari neraka, bagian neraka. Sebagian orang atau sebagian dari sahabat bukan nggak percaya. Oh kita bilang bingung ya, bisa begini jadi bagaimana? Oh nggak boleh nggak percaya ucapan Nabi. Oh sahabat nggak percaya, jangan begitu dong ngomongnya, salah ente ngomongnya. Sahabat jadi bingung. Ini gimana ceritanya nih? Dia punya kawan kental nih, ini orang yang Nabi bilang bakalan min ahlin nar. Kawan kental, pokoknya kawan dah. Di mana dia musafir, pokoknya nggak pernah sama sekali.
Udah nggak pernah pisah. Dia dengerin ucapan Nabi, dia min ahlin nar, dia min ahlin nar. Dapat berita dari kawannya, nih dari kawannya nih ngomong nih, kawan saya ya Rasul bekawan ame si ano yang kau katakan dia min ahlin nar. Kemana-mana saya nggak bisa lepas sama dia. Saya lihat terakhir dia perang, dihantam, dibunuh, banyak orang yang pada mati. Dia juga kena keseset oleh pedang yang tajam. Dia maka terjadilah luka parah. Luka parah. Luka parah itu dia kagak sanggup. Kagak sanggup dia ngadepin luka parah. Ya, kayak diseset-seset tubuhnya, lebih baik gua mati ketimbang begini. Kan orang ada yang begitu, sakit gigi aja kepegelan dia antem aja kepalanya, dibenci nggak didemen orang, san makruh. Ya jadi itu urusan dengan merokok, ini urusan dengan ibadat sholat bagaimana? Kan gitu kita mesti bedain juga. Sampai-sampai kalau kita mau ngerokok nih, mau sholat, usahain jangan ngerokok dulu. Udah masuk waktu nih kita mau sholat nih, umpamanya kata 15 menit, udah tutup deh, jangan pakai apa ngerokok dulu. Ntar kalau ngerokok udah habis sholat rapi baru ngerokok deh. Sebab itu kan ada baunya, kendus. Sama halnya dengan orang makan sesuatu yang nggak sedap, jengkol umpamanya atau bawang-bawangan. Itu menghadap tapi ente kagak mau diatur, maunya bawa cara ente. Tapi giliran ente diatur sama manusia, bulan ini tanggal sekian pakai baju ini, ntar jam ini oh begitu diatur. Kayak kita kan bodohnya kita jadi penanten kan diatur ame siapa? Sama orang yang memang mestinya kita yang ngatur, kita yang ngawasi duit semuanya, kita yang siapin berapa, bangga. Oh di gedung sekian ratus juta, bangga tuh sekarang jadi tren. Kalau di ya sekian nggak seberapa itu. Ya Allah dibanggain yang begitu, yang agama nggak perlu banggain. Ente sebenarnya lagi begitu tuh, lagi bikin hati orang-orang miskin tuh apa namanya miris. Bahasa kita keiris hatinya, ya Allah duit segitu banyaknya ya. Buat hanya sekedar sejam, 2 jam, 3 jam aja, ya Allah ya Karim. Tuh orang kan ngomongnya enak aja ngomong, cuman sekian kok. Palel botak. Itu pegel juga lagunya dah. Jangan begitu. Jangan bagi orang-orang yang miskin kan Masya Allah. Bagi orang-orang yang miskin kan hidup kita kemasyarakatan yang lebih banyak orang yang nggak punya ketimbang yang punya. Makanya orang-orang dulu kita tuh pada kalau bikin rumah nggak pada mewah-mewah banget. Guru-guru kita mana ada yang bikin rumah mewah-mewah banget, kagak, begitu aja udah. Kenapa? Sebab masyarakat yang ada emang segitu adanya. Kalau rumah kita mentereng banget dia masuk dia takut. Ada anjingnya lagi di depan. Kan sekarang piara anjing yang dikasih makan. Namanya tuh anjing bawa tukang jaga pintu. Iya, nggak bisa. Ustadznya lagi ini lah, pusing kita jadi. Ya begitu. Sekarang gitu. Padahal kita duduk di mana, di mayoritas kita adalah masyarakat yang kurang mampu. Disuruh agama dari makun tapi dari bahasa kita, Anda harus masuk dalam satu daerah, Anda ikut serta dengan orang-orang yang ada. Beradaptasi itu sangat diperlukan. Kalau kagak bagaimana? Nanti ada masalah. Asalnya menahan kentut hukumnya makruh. Makruh tuh nahan kencing, makruh. Nahan buang air
makruh. Kata pengantin baru nahan jima makruh juga. Apa ente? Ane mau sholat melihat bini, ya tuh bini lagi lucu-lucunya lagi. Nggak jadi dulu dah sholat isya lama lah, boleh ya, sholat dulu deh. Datangin bini kita boleh nggak? Boleh, kita enggak, kita sholat dulu deh. Ya, itu tahu banget dari kita, dak pikiran kita ke situ. Ya, lagunya yang gaya-gaya kewali. Jangan begitu, udah jangan. Agama kan relax aja. Ayo dah, ente urusin dulu tuh, kemauan ente. Ane tahu banget ada Allah. Udah Allah Ta'ala sampai urusan makan tuh. Kan kita kadang-kadang suka gaya gitu nih. Habis kelar sholat, habis kelar adzan maghrib gitu, kebenaran Ramadan. Ayo minum dulu, minum adzan, habis adzan terus aja dia kagak mau ngapain? Makan. Padahal hatinya berpikir tuh, ntar makannya dari sisinya kagak ya dia. Tadi makan orang semuanya nih sahabatan. Agama urusin aja dulu makan, urusin makan. Inti kalau perut inti kenyang, inti tenang nggak? Tenang udah. Kata Allah Ta'ala, ini tunggu inti sampai kenyang dulu. Jangan lewat dari waktu. Begitu tuh Allah Ta'ala, disingkirin hak Allah Ta'ala, dibelakangin. Allah Ta'ala kagak ngomel, nggak ngomel. Kita datang habis kelar monyang, kita datang sama Allah Ta'ala, kita sholat, usyuk, kita alhamdulillah ya Rabb. Pahalanya lebih gede itu daripada orang yang langsung dia mau sholat begitu. Ada hal kepikiran. Ya Allah, jangan anda kira itu ibadah kita lebih abdol dari kerjaan orang. Belum tentu. Ini gue ibadat, lu nyapu. Belum tentu pahala lu ibadat lebih hebat daripada orang nyapu. Kalau kita cerita nyapu ntar nyinggung lagi yang hadir. Nyinggung lagi yang hadir. Allahu a'lam bishawab. Ini dulu deh. Talqinu dzikir. Talqinu dzikir. Al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah. Al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah. Al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah. Al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah. Kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah. Al-aman, al-aman min zawalil iman wa min fitnatis syaitan. Ya qadim al-ihsan, kam lak alayna min ihsan. Ihsanukal qadim. Ya Hannan ya Mannan, Ya Rahim ya Rahman, Ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله به وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي أسمع فضلا منان لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سل. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش صحبي، والحمد لله في البدء والتناهي.